Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan untuk materi ikatan bagian ikatan kovalen ya. Biasanya untuk ikatan kovalen mereka satu paket mulai dari struktur Lewis, menentukan BK, PEI, PEB, lalu menentukan bentuk molekul, kepolaran dan juga gaya antar molekul. Di sini saya memiliki dua kelompok senyawa. Kalau di soal biasanya itu tidak disebutkan ya kapan suatu senyawa akan membentuk senyawa oktet atau menyalahi aturan duplet ataupun oktet. Jadi biasanya model pertanyaannya kayak gini. Ada unsur karbon bertemu dengan unsur H. Kira-kira senyawa kovalen yang akan terbentuk senyawanya senyawa apa? Apakah CH2, CH3 atau CH4? Nah, kalau pertanyaan modelnya seperti ini berarti senyawa tersebut yang diinginkan itu harus memenuhi oktet. Ya, CHHS. Nah, apakah nanti menjadi HS doang, H2S atau HS2 dan lain sebagainya. Itu jika pertanyaannya model kayak gini. Terus biasanya ada juga pertanyaan yang misalkan jika saya memiliki unsur boron bertemu dengan fluor atau mungkin boron bertemu dengan klor. Apakah ini kan pertanyaannya modelnya sama ya kayak gini. Apakah pertanyaan ini harus memenuhi oktet juga? Kan modelnya sama. Enggak juga. Enggak harus. Mengapa? Karena kita tahu untuk boron dia elektron valensinya cuma 3. Sehingga tidak perlu dipaksakan, sehingga jika bertemu dengan fluor berikatannya hanya seperti ini aja ya. Jadi yang pertama, kalau model seperti ini senyawanya oktet biasanya. Terus kita harus lihat unsur yang digunakan juga elektron valensinya berapa. Masih ingat kan ya pengecualian atau penyalahan aturan duplet sama oktet kemarin unsur apa aja. Terus, nah kalau yang model ini kalian tidak harus ada SF4 ini bagaimana caranya harus oktet atau mungkin bagaimana ini harus duplet. Enggak. Kalau model yang kayak gini berarti bisa jadi dia oktet, bisa jadi dia menyalahi aturan duplet ataupun oktet. Di sini saya berikan 2 contoh pengerjaan untuk masing-masing kelompok. Yang pertama, ada karbon sama hidrogen. Kita tahu bahwa kalau karbon, kita mengerjakan yang nomor 1 ya. Untuk yang karbon, dia memiliki 4 elektron valensi. Nah, agar dia bisa oktet, berarti dia memerlukan 4 lagi, ya kan? Sedangkan kita tahu kalau hidrogen cuma 1. Sehingga di sini saya memberikan ikatannya model gini. 1 hidrogen hanya boleh menyumbangkan 1 elektron. Ini juga, ini hidrogen, ini hidrogen, ini hidrogen. Alhasil, jika saya punya karbon dan juga hidrogen, jika mereka membentuk ikatan, membentuk suatu senyawa ikatan kovalen ya, maka yang terbentuk adalah CH4. Ini adalah struktur Lewisnya. Berarti nomor 1 udah terjawab. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 tentukan BK, PEI dan PEB. Kemarin masih ingat kan ya? Untuk BK itu bisa dituliskan sebagai di sini ada PEI 4, di sini ada PEB 0, maka BK dijumlahkan aja dapatnya 4. Terus ini yang nomor 2. Tentukan bentuk molekul. Untuk bentuk molekul berarti kalian harus berpedoman pada yang ini. Ya, ini beneran harus dihafalin nih. Pelan-pelan aja. Yang pertama, yang di sini adalah keterangan untuk PEI. Ini adalah untuk PEB. Yang di sini saya nggak tahu ya, karena ini saya mengambil tabel di internet. Habis itu, nah bentuk molekulnya ini, sudutnya masing-masing yang ini. Nah, contoh molekulnya saya hapus di sini. Yang ini juga sama.
Yang artinya jika ini PEI, ini PEB. Artinya boleh kita tuliskan BK di sini adalah 5. 5, 5, 6, 6, 6. Yang kemarin sempat saya jelaskan ya bagaimana caranya menghafal biar lebih cepat, yaitu menghafalkan bentuk molekul yang tidak memiliki PEB, alias saya sebut sebagai bentuk molekul dasar. Oke, bentar. Terus gini, oh ya, yang dihafalin bentuk molekul dasar, bentuk molekul dasar. Nah, gini, kan misalkan nih, ini kan bentuk molekul dasar BK4 tidak memiliki PEB. Ini adalah tetrahedral. Nah, kalau dia memiliki PEB bagaimana? Berarti kalian bisa bayangkan bentuk molekul dasar tetrahedral di mana nanti salah satu ikatannya kita ganti dengan PEB, pasangan elektron bebas, di mana PEB itu biasanya dibayangkan sebagai awan elektron, artinya ini kita hilangkan. Sehingga yang tersisa apa? Yang tersisa hanya ini doang. Dan ini adalah piramida ya, alasnya apa? Alasnya segitiga. Sehingga kita sebut sebagai segitiga piramidal bisa. Atau piramida alas segitiga juga bisa. Sehingga tadi kita punya BK4, maka ini adalah bentuk molekulnya tetrahedral. Ini berarti bentuk molekul tetrahedral. Selanjutnya ya, untuk masalah kepolaran itu sangat dipengaruhi oleh bentuk molekul. Oleh karena itu biasanya harus didahului dengan pertanyaan bentuk molekul terlebih dahulu. Mengapa? Nanti akan saya jelaskan di kelas. Di sini saya langsung menjelaskan jawabannya aja ya. Tetrahedral berarti untuk bentuk molekul tetrahedral jika digambarkan secara sederhana, saya taruh C, ini H, 1, 2, 3. Seolah-olah ada kaki 3 di bawahnya gitu kan. Nah, untuk menentukan kepolaran, tugas pertama kalian adalah melihat tabel periodik. Di mana posisi karbon dan di mana posisi hidrogen. Sehingga kita bisa menyimpulkan siapakah yang lebih elektronegatif. Oke ya, kalian bisa lihat posisi karbon dan juga hidrogen, sehingga bisa saya tuliskan bahwa keelektronegatifan karbon itu lebih besar dibandingkan keelektronegatifan hidrogen. Hal ini artinya karbon itu akan lebih menarik elektron di dalam ikatan. Sehingga dari bentuk molekul ini tarikannya bagaimana? Tarikannya adalah ke sini. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Semuanya ke arah karbon. Atau jika saya menggunakan gambar ini, sebenarnya nggak boleh ya. Nanti saya jelaskan, sebenarnya nggak boleh melihat kepolaran menggunakan gambar ini. Tapi ini cukup membantu memberikan simulasi bagaimana ada tarikan ke arah karbon, tapi mereka kok bisa menyebabkan sifat non-polar. Jadi ceritanya gini, kalian bayangkan ini adalah meja atau mungkin bola. Meja aja ya. Jika didorong ke sini, mejanya nggak gerak kan ya. Terus didorong ke kanan, didorong ke kiri, mejanya juga tidak bergerak. Sehingga jika kalian membuat simulasi model seperti ini dan meja yang didorong itu tidak bergerak, alhasil saya tuliskan bahwa momen dipol itu sama dengan 0, maka sifatnya non-polar. Ya. Udah ketemu ya, tadi kata kuncinya apa? Jika di dalam simulasi ini mejanya tidak bergerak, maka sifatnya non-polar. Momen dipol sama dengan 0. Selanjutnya, untuk gaya antar molekul. Gaya antar molekul, jadi ceritanya gini. Yang sering ada di dalam soal, sebutkan gaya antar molekul yang ada pada senyawa ini sama ini. Sebenarnya yang diminta dalam soal tersebut, soal-soal yang ada di soal SMA ya, itu adalah gaya antar molekul yang dominan yang diminta. Contohnya nih, misalkan saya memiliki H2O, di mana H2O itu merupakan senyawa kovalen polar. Saya sebutkan yang tadi aja ya.
Oke, dua-duanya aja. H2O dan juga tadi apa? CH4 ya. H2O ini polar dan CH4 sifatnya non polar. Biasanya nanti yang dituliskan gaya antar molekulnya yang ada apa? Kalau polar berarti dipol-dipol. Dan juga karena ini H2O khusus dia punya ikatan hidrogen, gitu kan. Sedangkan CH4 sifat gaya antar molekulnya adalah gaya London aja karena dia merupakan non polar. Terus bagaimana jika H2O, kira-kira apakah H2O memiliki gaya yang lainnya juga? Sebenarnya iya. Jadi semua senyawa, saya katakan semua senyawa apapun itu, baik polar ataupun non polar, dia memiliki gaya antar molekul semuanya. Semua senyawa memiliki gaya antar molekul gaya London alias gaya yang ada di non polar. Meskipun H2O ini polar, dituliskan dipol-dipol dan ikatan hidrogen aja, dua ini merupakan yang bersifat dominan. Sehingga artinya ada sifat yang tidak dominan, yaitu semuanya memiliki gaya London juga. Jadi diperhatikan pertanyaannya, jika yang diminta adalah gaya antar molekul yang dominan di dalam suatu senyawa, maka yang disebutkan adalah yang dari kiri ke kanan adalah yang paling kanan. Mengapa? Karena gaya antar molekul itu saya tuliskan kayak gini, dari gaya London, ini yang paling lemah ya. Saya tuliskan paling lemah. Terus berarti yang paling kuat apa? Yang paling kuat adalah ikatan hidrogen. Ini saya tulis paling kuat. Alias dari kiri ke kanan, maka gaya antar molekulnya semakin dominan. Inilah yang menjelaskan mengapa biasanya yang di buku-buku SMA di senyawa H2O, senyawa polar, ada yang hanya menuliskan ikatan hidrogen aja. Ada yang menuliskan gaya dipol-dipol juga dituliskan, ditambah gaya hidrogen. Mengapa? Karena mereka posisinya ada di sebelah kanan. Padahal sebenarnya mereka juga punya gaya London. H2O punya gaya London. Oke ya, di sini saya ingin meluruskan itu. Selanjutnya, nah kalau untuk soal yang ini bagaimana? Kalian tuliskan aja dalam artian seperti yang saya sebutkan, gaya antar molekul yang ada di dalam senyawa tersebut. Tadi kita punya CH4 ya. Berarti CH4 karena dia sifatnya nonpolar, maka dia hanya memiliki gaya London. Terus jika nanti kalian punya senyawa H2O yang bersifat polar, berarti kalian tuliskan semua jenis gaya antar molekul yang ada di dalam H2O itu. Dan saya yakin kalian udah tahu mana yang paling dominan ya kan, yaitu yang paling kanan. Oke, kita kembali ke soal kita, yaitu CH4 berarti gaya antar molekulnya adalah gaya London ya. Oke. Nah, ini kalau kalian menjawab diperhatikan perintahnya. Yang pertama menggambarkan struktur Lewis. Oh iya, ini ya. Struktur Lewis. Habis itu BK, PEI, PEB. Menentukan bentuk molekul berarti yang ini. Kepolaran yang ini. Dan juga gaya antar molekul yang ini. Lalu saya sarankan ketika kalian ingin menentukan sifat kepolaran, kalian gunakan ballpoint yang berwarna berbeda. Contoh, untuk struktur Lewis di sini saya tuliskan pakai warna hitam. Untuk menentukan arah tarikan, karena adanya perbedaan elektronegativan, saya menggunakan warna merah. Nah, jika nanti sifatnya polar alias mejanya bergerak, nanti bisa digunakan warna yang lain. Misalkan kayak gini, ini adalah momen dipol atau apa ya, hasil penjumlahan dari para dipol. Nanti saya jelaskan. Oke. Yang nomor 1 udah ya, karbon sama hidrogen.
Terus yang nomor 2 ada nitrogen dan juga hidrogen. Kita lihat, nitrogen bisa kalian lihat di tabel SPU, dia ada di golongan berapa? Ya, nitrogen ada di golongan 5 sehingga 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Agar dia bisa memenuhi oktet, maka kita membutuhkan 3 aja ya. 3 dari hidrogen, karena hidrogen itu kan hanya menyumbangkan 1 elektron. Berarti ini hidrogen, ini hidrogen, ini hidrogen. Yang artinya kita memiliki senyawa NH3. Bentar, ini struktur Lewisnya. Senyawa yang terbentuk adalah NH3. Ini struktur Lewis nomor 1. Lalu kita cari PEB, PEI, dan juga BK ya. PEB, PEI, lalu BK. PEB ada 1, PI 1, 2, 3. PEB 1, PEI 3, maka BK bilangan koordinasinya adalah 4. Oke. Terus nah BK 4 tadi bentuk molekul dasarnya adalah tetrahedral. Berarti bentar ya, saya coba menggambarkan tetrahedral. Berarti ada nitrogen 1, 2, 3, 4. Sama seperti CH4 tadi, bentuk molekul dasar. Tetapi karena dia memiliki 1 PEB, berarti salah satunya yang ini saya ganti dengan gini. Udah, berarti ini NH3. Bentuknya apa? Ini seperti yang tadi ya, 1, 2, 3. Ini adalah piramida dengan alas segi 3. Berarti saya tuliskan di sini bentuk molekul piramida alas segi 3. Nah, udah ya. 1, 2, 3. Terus yang keempat adalah sifat kepolaran. Bentar. Sifat kepolaran saya tadi memberikan saran agar warnanya, misal ya, untuk struktur Lewisnya warna hitam. Oh ya, misalkan ada yang bertanya, Bu, struktur Lewis yang digunakan yang mana? Yang ini atau yang ini? Struktur Lewis yang ini boleh, yang ini juga boleh. Cuma nanti untuk menggambarkan sifat kepolaran, lebih baik menggunakan yang dari bentuk molekulnya. Terus, nah untuk masalah kepolaran, tadi saya minta untuk melihat tabel periodik ya. Kita bandingkan keelektronegatifan nitrogen sama hidrogen. Di mana posisinya hidrogen kan ada di pojok kiri, nitrogen ada di yang nomor 5 ya. Posisinya nitrogen ada di sebelah kanan, sehingga keelektronegatifan nitrogen itu lebih besar dibandingkan keelektronegatifan hidrogen. Berarti yang menarik elektron adalah nitrogen. Oke, kita gambar seret. Oh ya, gambarnya sebenarnya ini ya, anak panahnya. Ini anak panah, terus ini ada kayak semacam tanda positif. Ini juga, ini juga. Nah, kalau ada PEB-nya bagaimana? Semua unsur yang ada di tabel periodik ya. Kalian lihat di tabel periodik, semua unsur yang ada di dalam tabel periodik, apapun itu, jika dia menjadi atom pusat, lalu ada PEB di sini, maka semua unsur tersebut akan kalah keelektronegatifannya. Jadi misalkan kalau sekarang kan kita menganggap fluor memiliki keelektronegatifan yang paling besar di antara unsur-unsur di tabel periodik, ya kan? Tapi kalau misalkan F menjadi atom pusat dan dia memiliki PEB seperti ini, maka tarikannya adalah ke arah luar. Karena PEB dianggap lebih kuat, bukan ke arah dalam. Karena F ternyata tidak lebih elektronegatif dibandingkan PEB, sehingga ini posisinya gini tarikannya.
Nah, barulah misalkan kita buat simulasi, misalkan ada meja diangkat oleh 3 orang, diangkat kan ya, karena ini kan posisinya ada di bawah hidrogen, lalu tarikannya ke arah atas gini, kita jumlahkan, berarti kan tarikannya secara total atau secara fisika kan ke arah gini ya. Terus tarikannya ini disambut lagi dengan adanya PEB yang ada di sini, sehingga makin ke atas. Maka momen dipol secara total bisa saya gambarkan sebagai begini, dari bawah ke atas. Karena dia punya momen dipol, maka momen dipol lebih besar dari 0, sifatnya polar. Oke ya, sifatnya polar. Gaya antar molekul, boleh langsung dituliskan gini, gaya antar molekul. Semua senyawa tadi saya sebutkan memiliki gaya London, semua senyawa, berarti ini adalah gaya London terlebih dahulu. Terus selanjutnya apa tadi? Ada gaya London, ada dipol induksian, dipol, dan juga, nah apakah dia tadi NH3 memiliki ikatan hidrogen? Ayo coba ditebak dulu, saya tulis dulu ya. Oh ya, mungkin ada yang bertanya ya. Tadi saya ada yang salah keceplosan. Gaya dipol. Apakah NH3 sebagai senyawa polar bisa mengalami gaya dipol induksi? Ini padahal senyawa polar. Nah, kalau begini artinya dipol induksi itu hanya dimiliki oleh senyawa yang non polar ya, padahal NH3 semua molekulnya otomatis adalah polar, sehingga gaya antar molekulnya untuk yang ini kita coret. Sehingga yang dimiliki adalah gaya London, gaya dipol, dan juga gaya ikatan hidrogen. NH3 memiliki ikatan hidrogen ya. Ayo hati-hati, mengapa suatu molekul bisa didefinisikan memiliki ikatan hidrogen. Kita kembali ke syaratnya. Dulu kemarin udah pernah saya tulis ya, syaratnya ada 2, yaitu memiliki NOF yang memiliki PEB, dan juga ada hidrogen yang berikatan langsung dengan NOF. Jika 2 syarat itu mereka bertemu dalam satu senyawa, atau mungkin mereka ada berdekatan model gini, artinya mereka bisa melakukan ikatan hidrogen. Bisa dilihat lagi jawaban UTS kemarin ya. Selanjutnya udah ya, ini udah. Oke, selanjutnya mengapa ini saya berikan contoh lagi, karena ada beberapa yang berbeda, dalam artian boleh caranya beda, yang mana yaitu dalam penentuan BK. Kalau kemarin kan di kelas saya menjelaskan BK menggunakan hitungan. Di sini saya menunjukkan contoh bahwa BK bisa dihitung melalui PEI dan juga PEB. Oke ya. Nah, kalau yang hitungan bagaimana? Kita bisa lihat di sini. Yaitu contohnya SF4. Bentar, gambarkan struktur Lewis dari kedua unsur berikut jika keduanya membentuk ikatan kovalen. Nah, kita tahu ya bahwa SF4 itu berasal dari sulfur, memiliki 6 elektron valensi, bertemu dengan 4 buah fluor. Yang artinya kalau si fluor ini berikatan gini, ini kan udah oktet nih. Padahal masih ada 2 fluor lagi. Ya udah. Berarti kita buat, katakan ini agak itu ya. Agak maksa dulu nih ruangannya. Ya udah, begini. Nggak apa-apa. Karena memang SF4 itu menyalahi aturan oktet atau melebihi aturan oktet. Selanjutnya, nah BK-nya bagaimana? Ini bisa kita tulis BK adalah yang pakai hitungan yang kemarin.
itu setengah elektron valensi dari atom pusat. Selanjutnya ditambah dengan setengah elektron yang berikatan dan selanjutnya dikurangi dengan muatan. Oke, agak nyerempet ya. Bentar. Untuk BK dari SF4. Sulfur, elektron valensi dari atom pusat itu 6. Berarti ini setengah, ini 6 ditambah. Nah, setengah EI. Ini EI ya, alias elektron yang digunakan berikatan. Elektron ikatannya berarti berapa? Di sini ada 4 buah ikatan. Maka elektron ikatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alias ini setengah dikali 8 dikurangi muatan. Di sini nggak ada muatan, sehingga ini setengah, ini 6 ditambah 4, 10 ya, berarti dapatnya 5. Nilai BK-nya adalah 5. Terus bisa kita tuliskan PEI. PEI yang terlihat di sini ada 4, PEB di sini ada 1. Sebenarnya pakai cara ini pun ditambahkan BK menjadi 5 juga boleh. Jadi kalian boleh menggunakan yang hitungan, kalian boleh yang menggunakan ini. Cuma nanti hati-hati ya, kalau ada ikatan rangkap itu nanti banyak yang terjebak di sini. Terus jika nanti ada ada oksigen yang digunakan sebagai unsur yang diikat, nanti biasanya kesalahannya ada di sini. Udah. Terus, bentuk molekul ya. Bentuk molekul, karena kita udah tahu di sini BK5, bentuk molekul dasarnya adalah yang ini. Apa ini? Ini adalah TBP, trigonal bipiramida. Nah, karena ini trigonal bipiramida, hati-hati ya, karena naruh elektron alias PEB itu ada aturannya, di mana PEB harus diletakkan di daerah ekuatorial. 1, 2, 3, 4. Ini adalah fluor, ini fluor. Nah, selanjutnya, belum saya tulis ya, bentuk molekul. Bentuk molekulnya apa? Bentuk molekul dasarnya adalah trigonal bipiramida, tetapi karena dia memiliki 1 PEB alias berarti dia hilang. Maka yang tersisa adalah ini aja ya. Yang tersisa adalah yang ada ikatannya. Yang tersisa apa? Yang tersisa adalah jungkat-jungkit. Kok bisa jadi jungkat-jungkit? Bentar ya. Kok bisa? Ini akan kelihatan jungkat-jungkit jika, nah, saya putar kayak gini, seperti jungkat-jungkit ya, baru kelihatan kan. Kembali ke kepolaran. Untuk menentukan sifat kepolaran, kalian perhatikan tabel periodik, di mana saya tuliskan di sini keelektronegatifan dari sulfur itu lebih kecil dibandingkan keelektronegatifan dari fluor, sehingga yang menarik elektron adalah fluornya. Maka ke sini. Nah, hati-hati, ini ada elektron. Lihat, anak panahnya saya buat pendek. Di sini anak panahnya saya buat lebih panjang. Mengapa? Karena keelektronegatifan dari PEB itu jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Nah, kita lihat. Misalkan ini ada meja ya, ditarik ke atas, ditarik ke bawah. Untuk perbedaan keelektronegatifan, posisi ini sebenarnya tidak menghasilkan sifat kepolaran. Sehingga yang kita lihat sekarang posisi ekuatorial. Posisi ekuatorial, misalkan dilihat dari atas ya, berarti kita hanya melihat ini aja. Maka sulfur sebagai atom pusat, ini ada PEB, ini kecil untuk F. Berarti resultannya bagaimana? Ini ada resultan,
dari kedua fluor, tapi dia akan bertemu dengan sebuah gaya yang jauh lebih besar yang harus menariknya ke arah atas. Maka yang tersisa adalah resultannya yang kesini, begini. Alias jika digambarkan resultannya seperti ini. Dia memiliki resultan ya, maka dia memiliki momen dipol lebih besar dari 0, maka sifatnya polar. Karena sifatnya polar, maka gaya antar molekul ini adalah gaya London. Ingat, kita sebutkan semuanya, gaya London, lalu gaya dipol-dipol, bukan dipol induksi ya. Nah, apakah dia memiliki ikatan hidrogen? Jawabannya tidak. Tahu dari mana? Gampang aja, di sini tidak ada hidrogen. SF4 tidak memiliki hidrogen, otomatis tidak memiliki ikatan hidrogen. Oke ya, sebenarnya sampai di sini aja sudah bisa, sehingga untuk BRF4 bisa kalian kerjakan sendiri. Nanti ini bisa kalian lihat di sini. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tugas kita kali ini. Kita ketemu di kelas ya. Sampai jumpa. Terima kasih.